Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan praktik pengolahan data SPSS. Jadi materi yang sudah kita pelajari bersama selama mid semester, kita akan review hanya dengan beberapa menit saja ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang bagaimana kita menganalisis data berdasarkan statistik deskriptif. Jadi nanti kita akan menghitung nilai mean, median, modus, kuartil, persentil, varians, sampai dengan standar deviasi dan lain-lain ya. Berikutnya, kita juga akan menganalisis data yang kategorinya adalah data nominal. Ya, khusus untuk data nominal ini kita analisis dengan frekuensi ya. Berikutnya kita akan buat bagaimana data itu dikelompokkan ya, dianalisis dengan menggunakan tabel yang bisa kita customize sendiri ya, sesuai dengan tujuan dari penyusunan tabel tersebut ya. Dan terakhir adalah pembuatan histogram. Baik, kita mulai ya. Anda siapkan dulu SPSS-nya, Anda buka SPSS. Oke. Baik, kita buka ya SPSS-nya. Ya, kita tunggu masih loading. Ya, sesuai dengan spesifikasi komputer yang Anda miliki ya. Jika komputernya cukup handal, maka akan bisa kita buka dengan cepat ya SPSS-nya. Oke, masih proses. Selain itu juga lamanya proses ini juga tergantung dari amal perbuatan kita masing-masing ya. Oke, ini hanya bercanda saja. Oke, kita tunggu. Nah, sudah terbuka ya. Nah, Anda bisa membuka datanya dari contoh samples ya, sample files ya, kemudian file-file yang sudah pernah Anda buka sebelumnya ya, ini contohnya. Kemudian ada restore points ya. Nah, Anda cukup bisa membuka dari sample files, boleh Anda pilih contoh data yang sudah ada, yang ada di yang sudah ditawarkan ya, yang sudah include di program ini. Nah, Anda boleh pilih yang ini, apa namanya, employee data ya, employee data. Nah, kebetulan saya tadi sudah membuka di sini, jadi Anda bisa klik. Saya akan gunakan ini ya, employee data ya, open. Nah, oke. Nah, di sini adalah data contoh untuk data pegawai ya. Jadi ada berdasarkan nomor, kemudian gender, ini ya. Kalau kurang besar ini bisa diperlebar ini ya, gender, kemudian tanggal lahir, tingkat pendidikan gitu ya. Ya, ini tingkat pendidikannya berdasarkan tahun ya, kemudian kategori pekerjaannya seperti apa, gaji sekarang ya, current salary, kemudian gaji saat awal, kemudian berapa lama dia sudah bekerja, kemudian pengalaman ya, pengalaman kerja pada tahun sebelumnya, kemudian di sini adalah minoritas. Oke, kalau ingin melihat secara lengkap, Anda klik variable view-nya di sini ya. Misalnya minority classification itu apa sih sebenarnya? Nah, oke. Nah, ini ada angka 9, ini berarti missing ya, jadi tidak dikategorikan ya. Oke, kita mulai dulu dengan menggunakan data yang sifatnya yang diukur ya, yang diukur berdasarkan skala rasio. Nah, di dalam SPSS ini inputnya adalah measure-nya adalah skill ya. Jadi yang bertanda seperti penggaris ini adalah data yang diukur atau di measure ya, diukur berdasarkan data rasio dan interval biasanya ya. Nah, data misalnya ini apa namanya, gaji gitu ya, kemudian
pengalaman kerja gitu ya, itu diukur dengan skala rasio. Oke, sekarang kita coba yaitu bagaimana kita mengolah data ini ya dengan statistik deskriptif ya. Jadi Anda masuk di ini, diklik di analyze. Nah, kemudian pilih yang deskriptif statistik. Kita pilih dulu yang deskriptif ya. Nah, di sini kita bisa menganalisis semua datanya. Oke. Oke, kita coba dulu data misalnya adalah ya, tingkat pendidikan. Kemudian kategori pekerjaan, current salary, kemudian gaji saat awal, kemudian pengalaman kerja misalnya ya. Nah, Anda bisa pilih di sini options. Nah, kita bisa mencari nilai rata-rata kan. Nah, kemudian sum-nya, minimum, maksimum, variance, range, kurtosis, skewness gitu ya. Oke. Klik continue. Kemudian style ini Anda abaikan saja. Kemudian bootstrap-nya juga diabaikan. Ini nanti ada pembahasan khusus ya untuk bootstrap ini ya. Kemudian Anda bisa cek self standardized values as variable atau dalam hal ini kita abaikan dulu ya, di-uncheck dulu ya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini akan muncul nilai rata-rata, range, minimum, maksimum, ya dan seterusnya ya. Oke. Cukup mudah ya. Nah, kita bisa kembali lagi dengan menggunakan analisis frekuensi ya. Ini lebih lengkap. Analisis frekuensinya, deskriptif statistik frequencies. Nah, kita sama ya, kita gunakan data misalnya gender, kemudian tingkat pendidikan ya, kemudian jenis pekerjaan, gaji di awal, kemudian gaji sekarang, kemudian ini pengalaman sebelumnya ya. Nah, kita bisa cek di sini display frequency tables ya. Atau bisa kita cek juga create apa style tables, ini biasanya digunakan untuk laporan riset ya. Kemudian statistik, nah ini kita bisa cek rata-rata, median, modus, sum-nya gitu ya. Kemudian kuartil, nah kuartilnya ini semuanya ya, dari 1, 2, 3. Kemudian persentil, misalnya kita mau persentil berapa? 30 ya, kita add saja. Kemudian persentil 40 misalnya ya. Kemudian persentil 80 misalnya ya. Kita add. Kemudian dispersinya, masih ingat ya dispersi ini, jadi penyebaran data berdasarkan rata-rata ya, kita bisa cek nilainya, variance, ya, standar deviasi, nilai minimum, maksimal, gitu ya, range, skewness juga boleh. Kemudian values group midpoints ini di-HP-kan saja, di-uncheck ya. Oke, klik continue, kemudian klik OK ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan chart di sini. Kita bisa menambahkan chart, misalnya histogram dengan kurva normal gitu ya, atau pie chart gitu ya, sesuai dengan ini apa namanya pilihan ya. Kita coba dulu yang bar chart saja ya. Coba bar chart. Oke, histogram saja ya. Anda boleh pilih bar chart atau histogram. Oke, tidak masalah ya. Oke, karena ini kita memiliki banyak variabel, sebaiknya kita kurangi dulu lah. Misalnya kita buat tidak terlalu banyak ya. Nah, ini
Ketika Anda sudah masukkan ini, Anda bisa keluarkan lagi nih variabel yang dipilih. Nah, misalnya gender kita ini kan dulu, keluarkan atau kita masukkan lagi juga bisa. Ya, education kita coba keluarkan dulu ya. Nah, ini Anda juga bisa merubah urutannya ya, tinggal menjerak variabel yang ingin Anda analisis ya. Misalnya employment kategori saya keluarkan dulu, beginning salary cukup 2 ya. Oke, ini gender dan current salary. Oke, karena kita tadi ceknya cukup banyak untuk frekuensi statistiknya ya, dan juga chartnya. Chartnya oke lah, misalnya bar chart boleh ya. Kita boleh. Nah, bar chartnya kita bisa pakai frekuensi atau percentage ya. Kita misalnya pakai percentage juga boleh. Anda pakai frekuensi juga boleh. Ini saya coba dulu pakai frekuensi. Oke. Nah, kalau ini pakai frekuensi berarti di sini displaynya kita cek aja ya. Ya, tidak masalah. Kalau dicek juga boleh. Kita coba ya. Oke, kita cek lagi statistiknya ya. Oke. Chartnya. Bar chart. Oke. Dan kita klik oke. Nah, kita tunggu sebentar prosesnya. Nah, ini sudah muncul ya. Ini ada 2 variabel tadi, gender, kemudian current salary. Nah, ini ada hal yang menarik di sini, coba Anda perhatikan. Saat kita menggunakan menganalisis ya gender yang memiliki skala yang diukur berdasarkan skala nominal, maka tidak akan muncul deskriptif statistiknya ya. Nah, maka ini biasanya disebut non-parametric. Kemudian kalau current salary, nah ini akan muncul ya hasilnya ya. Nah, itu nanti Anda bisa bedakan. Oke. Nah, ini contoh ya. Jadi ada data yang diukur berdasarkan skala nominal dan data yang diukur dengan skala rasio. Nah, hasilnya berbeda ya. Kemudian untuk tabelnya, nah ini untuk agak berbeda ya. Kalau skalanya nominal ini bisa dikategorikan ya langsung. Nah, tetapi kalau yang current salary ini agak berbeda nih hasilnya ya. Karena ini justru berdasarkan apa namanya nilai satuan ya per item gitu ya. Jadi kurang pas jadinya tabelnya ya. Nah, untuk membuat tabel ini data antara gender dan current salary ini lebih menarik, kita bisa melakukan customs untuk pembuatan tabel ya. Nah, ini yang ketiga. Kita analyze, klik analyze, kemudian tables, custom tables, klik OK. Nah, jadi gender ya, gender. Nah, dengan current salary. Kita bisa pilih nih kategorinya. Nah, ini kita bisa lihat rata-ratanya atau ya biasanya ini kita bisa modifikasi. Modifikasinya adalah Anda klik di current salary-nya ini ya. Kemudian summary statistics. Nah, ini kita bisa modifikasi berdasarkan jumlahnya misalnya ya. Tapi kalau jumlahnya ini juga terlalu banyak, nanti hasilnya juga sama seperti tadi ya. Memang lebih pasnya tadi sudah dipilihkan adalah rata-rata ya. Oke. Kita masukkan rata-ratanya saja ya. Nanti kita akan, kemudian kalau sudah apply to selection, kemudian close. Jadi nanti gambaran tabelnya seperti ini. Kalau kita klik OK, ya akan muncul hasilnya ya seperti ini. Nah, kita apakah bisa merubah lagi misalnya tampilan tabelnya? Bisa. Kita klik misalnya tadi ya, kita customize lagi.
Misalnya ini kita buat seperti ini juga bisa, jadi kita akan mengetahui rata-ratanya, atau kita buat tabel lain ya, dengan kategori lain ya. Nah, tinggal Anda klik reset all tabs, nanti otomatis kita akan buat kategori ya, kategori baru. Misalnya gender 1 saya masukkan, klik, kemudian ini jenis pekerjaannya, ya, kemudian current salary-nya, nah ini bisa diubah ini, nah bisa dibawahkan atau di paling bawah ini. Atau bisa dipindah-pindah ya. Kalau lebih tepatnya saya ingin oke. Jadi current salary-nya nanti rata-rata ya. Nah, ini kita juga bisa customize ya. Sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan tujuan kita ya. Analisis dengan menggunakan apa gitu ya. Artinya tabel yang kita buat itu kita sesuaikan dengan apa ya? Tujuan kita ya, tujuan kita. Misalnya kita klik untuk current ini, bisa kita cek misalnya dengan count itu juga bisa. Kita tambahkan count, apply to selection, close. Nanti akan muncul di sini ya. Oke. Ini hilang tadi current salary-nya. Ya, seperti ini tadi ya. Oke, klik. Nanti hasilnya akan seperti ini. Anda bisa mencoba ya untuk kategori lain, membuat tabel yang lain ya. Sekarang kita lanjutkan dulu untuk membuat ini analisis frekuensi tadi ya. Jadi tadi belum muncul untuk apa namanya? Nah, ini gendernya tadi ya. Nah, untuk gender tadi sudah muncul, current salary. Nah, kita cek ke ya sudah tadi ya sebenarnya. Oke. Kita yang gender tadi yang belum muncul ya. Jadi, statistik ini tidak akan muncul ya. Yang min, median dan sebagainya ini tidak akan muncul. Oke, jadi itu yang menjadi perhatian kita saja lah. Oke, saya lanjutkan. Kita cancel saja. Kita analisis untuk pembuatan ini apa namanya? Histogram. Nah, kita bisa membuat tabel histogram ini berdasarkan beberapa kategori ya. Yang menariknya, jadi bisa dipisahkan. Misalnya current salary, employment kategori ya, kita pilih histogram. Kemudian detailnya kita bisa bedakan menjadi gender. Kemudian animation-nya untuk employment kategori ya. Color-nya misalnya untuk gender ya. Oke, titles Anda boleh, ya ini bisa sebenarnya, use custom title, Anda bisa ketikkan title-nya ya. Misalnya histogram untuk kategori pekerjaan ya, jenis pekerjaan dan gender misalnya ya.
Anda bisa, ini footnote, ini fungsinya untuk source-nya gitu ya. Source-nya adalah dari SPSS ya, misalnya 2021 ya. Oke, cukup ya. Summary-nya ini count. Nah, kita pilih histogram tadi ya. Dan kita bisa klik langsung oke. Nah, ini nanti akan muncul. Nah, grafiknya, histogramnya berdasarkan kategori gender dan jenis pekerjaannya. Ini kita bisa lihat bahwa untuk female ini yang paling banyak adalah clerical ya, di bagian kas ya ini. Kemudian untuk male ini proporsinya manager ya, paling dominan manager. Tapi juga paling dominan juga clerical juga, tapi masih kalah dengan perempuan. Tapi di sini posisi manajernya lebih banyak ya dibandingkan dengan perempuan ya. Nah, Anda bisa juga menggunakan variabel lain ya. Nah, ini ada pilihan-pilihan lain ya. Jadi ini seperti program Excel gitu ya. Jadi kita bisa customize, kemudian kita bisa pilih sesuai template gitu ya. Misalnya kita coba yang apa namanya, employment kategori tadi ya. Oh, drag. Oke, employment kategori. Baik, kita akan coba menggambarkan tabel ya. Tadi sudah tabel, maaf, ini berarti grafik ya. Kita bisa menggunakan beberapa kategori berdasarkan galeri di sini. Ada scatter, kemudian histogram, high-low, box plot gitu ya. Ini box plot ini ada pembahasan tersendiri nanti ya. Kita coba histogram dulu lah. Nah, histogram di sini Anda klik histogram, kemudian klik simple histogramnya, kemudian di drag ke atas ya. Oke. Setelah itu di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Anda bisa pilih misalnya sumbu X-nya untuk gender, kemudian sumbu Y-nya adalah kategori pekerjaan ya. Nah, seperti ini. Kita bisa menambahkan filter juga sih. Tetapi pada contoh kali ini kita cukup ini saja ya. Gender dan employment kategori, kita oke. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Nah, ini kurang bagus ya. Nah, kita bisa coba memperbaikinya. Kita bisa grab tadi, kemudian set border, kita pilih yang basic elements ini, kita reset semua dulu ya. Kita klik yang basic element, kita pakai sumbu X dan Y. Misalnya kita pakai tadi sama ya, apakah sama atau berbeda ya nanti ya. Oke. Kemudian ini kategorinya tadi ya. Bisa ditransport juga ya. Oke, ini tidak mau muncul nih, kecuali kalau kita tambahkan filternya misalnya untuk tingkat pendidikan ya. Mungkin dia mau. Oke. Nah, tidak mau juga. Ini kan tanda ini tidak bisa dianalisis adalah ini ya. Dia tidak muncul tanda oke ya. Nah, kita kembali lagi ke galeri saja. Kita coba pakai ini apa namanya?
Pi. Kita reset dulu. Kita bisa hilangkan ya tandanya ini gender dengan implement kategori. Ya hanya satu saja ya gendernya. Misalnya ya kita pakai implement kategori saja ya. Ini berdasarkan count-nya. Oke. Filternya misal kita coba gender bisa enggak ya? Oke, kita coba ya. Ini Anda bisa set color-nya di sini nanti. Coba kita klik OK. Nah, ini kita bisa melihat hasilnya berbeda ya. Nah, ini Anda bisa edit ya, tinggal klik 2 kali di sini nanti Anda bisa merubah variabelnya misalnya ya. Bentuk pi-nya, chart size-nya misalnya dikecilkan gitu juga bisa. Nah, atau ini dibuat apa namanya? Anda tinggal klik 2 kali pada chart-nya ya. Nah, ini bisa dibuat 3 dimensi. Ya, 3 dimensi bisa disesuaikan ya. Kemudian ya misalnya kita buat 3 dimensi, kita tingkatkan aja 20% misalnya ya. Oke, jadinya seperti apa? Nah, ini seperti ini. Depth-nya kita perbesar, kira-kira jadinya seperti apa? Oh, oke. Jadi semakin ini ya, semakin ketebalannya ya depth-nya ini ya. Kita coba 10 saja. Kemudian kita bisa sesuaikan. Oke. Ini semakin, ya, kita bisa sesuaikan juga kemiringannya ya. Kemudian fill border-nya juga bisa dipilih. Misalnya warna merah kita ganti kuning juga bisa. Oke, apply gitu ya. Oh, ya enggak mau ya. Kita coba kuning lagi. Oke, terkunci ya ini. Terus ini kita misalnya rubah seperti ini bisa dilepas, kemudian diberi angka. Bisa juga. Ya, ini ada angkanya. Kita bisa sesuaikan formatnya ya. Text layout-nya apakah custom atau horizontal ini. Nah, ini. Chart size-nya juga bisa kita perbesar ya. Oke, nah seperti ini ya. Sudah mulai bisa ditutup ya. Kembali lagi ke sini, nah, sudah berubah seperti ini. Kemudian untuk merubahnya, Anda misalnya merubah title-nya ini juga cukup diklik 2 kali di bagian title, misalnya di sini adalah jenis pekerjaannya. Nah, pekerjaan, jenis pekerjaannya. Kalau sudah diklik 2 kali, akan berubah seperti ini. Anda juga bisa merubah font-nya ini ya, tipe font-nya. Anda bisa coba sendiri ya. Oke. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini seperti ini. Oke. Oke, saya pikir cukup.
Dan silakan Anda mencoba dulu untuk latihan ya berdasarkan data yang sudah ada di SPSS. Nanti hasilnya jangan lupa disimpan ya. Hasilnya disimpan, outputnya file save as gitu ya. Nah, ditanda saja save as. Nah, nanti akan misalnya hasil latihan 1 ya. Yang 1 latihan 1 untuk review. Ya, save. Sudah ya. Oke, saya cukup. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang.